Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku Valena Aisyah dengan novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Selamat menikmati. Sebelum itu kalian wajib kunjungi Tokopedia Valena's Publisher karena di sana e-book dengan harga yang terjangkau. Linknya udah aku sertakan di bawah ya guys. Untuk itu yuk kita baca bareng-bareng novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Check it out. Pacar sewaan 1. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Yuk langsung membawanya ke apotik dan membeli obat oles seperti ucapannya tadi. Setelah memarkirkan mobil di pinggir jalan, Yuk turun dan masuk ke dalam apotik. Apa tidak berbahaya ikut dengan mobil pria yang baru saja aku kenal? Aku hanya berharap dia benar-benar orang baik, pikir Yuncha. Yuk sudah kembali ke mobil. Dia membuka pintu mobilnya lalu mengambil obat oles yang dibeli dari apotik. Apakah aku cukup lama? Tanya Yuk mencairkan suasana yang tiba-tiba hening. Enggak kok, jawab Yuncha singkat. Baiklah kalau begitu, boleh aku mengoleskannya? Tanya Yuk dengan sangat sopan. Yuncha mengiyakan sambil menyodorkan lengan kanannya yang ngebam. Yuk dengan perlahan mengoleskan obat itu di lengan Yuncha. Au, keluh Yuncha merasakan sakit di lengan kanannya. Maaf, sudah selesai kok, kata Yuk menutup obat oles itu lalu memasukkan lagi ke kantong plastik. Terima kasih, ucap Yuncha tersenyum. Kenapa dia begitu imut? Dia juga cantik. Sejak kapan aku bisa membuka mataku untuk wanita? Tapi aku melihat sorot matanya berbeda dengan wanita lainnya. Hey, stop. Jangan terkecoh. Dia hanya seorang wanita yang bisa dipakai lalu dibuang. Yuk mengendalikan pikirannya sendiri. Dalam perjalanan yang lumayan hening itu, tiba-tiba membuat Yuncha tertidur. Saat Yuk menoleh, dia bisa tertidur begitu saja. Apa dia tidak takut dengan pria sepertiku? Wah, apa mungkin dia sengaja biar aku terbuai dan bisa membawanya ke rumah? Baiklah, jika itu maunya, aku juga tidak keberatan. Yuk bermain dengan pikirannya sendiri dan menyimpulkan sendiri. Apa yang harus dilakukan karena kebetulan dia sendiri juga lupa menanyakan sekali lagi kemana dia harus membawa wanita itu. Dia menambahkan kecepatan untuk segera pergi ke apartemennya di pusat kota. Setelah sampai, dia turun dan menggendong Yuncha yang ternyata sangat pulas tertidur di dalam mobilnya. Sekitar 1 jam kemudian, Yuncha terbangun. Dia terkejut melihat seorang pria menatapnya dan tidur di sampingnya sambil bertopang kepala. Sudah bangun? Tanya Yuk menatapnya dengan intens. Sayup mata Yuncha melihat pria yang tidur di sampingnya. Bola matanya berlarian kemana-mana. Sejenak dia mulai sadar bahwa ruangan itu begitu asing. Dia mengintip ke dalam selimut dan mendapati bajunya masih lengkap dan tidak ada yang berubah. Buat apa kamu mengintip? Bukankah itu yang kamu inginkan? Yuk menatap mata Yuncha. Apa maksud dari pria ini? Mata Yuncha melotot dan dahinya mengernyit menatap Yuk. Selimut itu masih dicengkeram Yuncha, kuat-kuat untuk menutupi tubuhnya. Apa maksudmu? Nada itu terdengar seperti Yuncha tidak suka dengan kalimat yang terucap dari mulut Yuk. Yuk tersenyum simpel. Aku tidak bodoh. Kamu sengaja kan tidur di dalam mobilku agar kamu bisa dibawa ke rumahku. Kebanyakan wanita murahan pasti akan melakukan itu untuk sekedar tidur denganku, lalu mendapatkan uangku. Aku tidak keberatan, jawab Yuk dengan begitu santai. Kali ini kening Yuncha sudah dengan maksimal mengernyit. Dia benar-benar marah dengan ucapan pria itu barusan. Pria ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pria penggoda tadi, ataupun pria hidung belang. Tanpa menjawab, Yuncha bangun lalu merapikan tempat tidur itu dan mengembalikan selimutnya di tempat semula, agar terlihat rapi. Yuk mulai bingung melihat tingkah laku Yuncha. Dia bangun dari tempat tidur juga. Yuncha yang masih diam lalu berjalan menuju ke pintu, sontak membuat Yuk berlari dan menghadangnya untuk keluar. Eits, kamu kemana? Tanya Yuk masih dengan tersenyum. Yuncha tidak menjawab. Dia berjalan ke arah kiri, dihadang lagi dan ke kanan juga dihadang lagi.
Alhasil dia tidak bisa bergerak dan tetap stay di tempat. Tuan, tolong menyingkir. Saya tidak akan mengganggu kehidupan Tuan, atau bahkan mengambil uang Tuan dengan cara keji seperti itu. Saya masih merasa bersyukur memiliki gaji yang cukup untuk kehidupan saya. Kalimat yang cukup formal dan sangat sopan untuk menyentil balik pikiran Yuk. Tunggu. Di saat seperti ini dia bisa cukup sopan untuk menjawab seseorang. Bahkan tidak memaki dengan kata-kata kasar. Ini bukan wanita sembarangan. Siapa dia? Yuk mulai penasaran. Sudah kuduga. Sudah aku bilang jangan memanggilku Tuan. Dan aku merasa geli saat kamu bicara formal. Aku tidak terbiasa menggunakan kata saya. Itu terlihat seperti kita belum mengenal sama sekali. Yuk mencoba mencairkan suasana. Yunca tiba-tiba tersenyum sinis. Jika saya boleh memilih, saya tidak tertarik untuk mengenal Anda. Tapi saya cukup berterima kasih Anda telah menolong saya. Dengan ucapan formal ini, saya harap tidak akan bertemu lagi dengan Anda. Dan sejak ucapan Anda yang tidak sopan kepada saya sudah menganggap Anda orang asing. Menyingkir dari hadapan saya. Yunca mendorong tubuh Yuk yang masih bengong dengan kalimat Yunca ucapkan. Lalu keluar dari apartemen. Hah? Yuk tersenyum sinis dan mengulangi lagi di pikirannya tentang ucapan wanita tadi. Dia bisa melawanku? Tidak. Aku tidak akan membiarkan wanita itu pergi dan merasa menang dengan ucapannya itu. Yuk tidak terima. Dia berjalan keluar apartemen dan mengejar Yunca secepatnya. Yunca masih berjalan dan mencari di mana ada halte untuk kembali ke perusahaan. Dari belakang, Yuk membalikkan badan Yunca lalu menariknya untuk kembali ke apartemen. Lepaskan! Yunca mengerang karena lengan yang lebam itu dicengkeram oleh Yuk. Sakit Yuk, lepaskan! Yunca kembali mengerang. Tapi Yuk tidak mau melepaskan dan terus menarik Yunca untuk masuk ke dalam apartemennya. Tiba-tiba ada polisi lewat dan melihat kejadian itu. Polisi sudah berhenti di ujung jalan. Tanpa berpikir panjang, Yuk menarik tengkuk leher Yunca lalu meraih bibir mungirnya. Cup. Kejadian itu di luar dugaan. Yunca hanya bisa berkedip berulang kali karena terkejut. Begitu juga Yuk yang merasakan bibir itu masih hangat. Polisi yang sudah turun dari mobilnya kembali ke mobil dan berpikir itu adalah masalah rumah tangga, lalu pergi dari tempat itu. Yuk merasakan jantungnya berdebar sangat kuat, matanya menatap Yunca di hadapannya. Begitu juga dengan Yunca yang terpaku sesaat, lalu dia mulai sadar dengan yang Yuk lakukan. Lalu mendorong Yuk dengan kuat untuk melepaskan ciumannya. Setelah berhasil melepaskan ciuman itu, Yunca spontan mengayunkan tangannya. Plak! Tamparan yang cukup keras mendarat di pipi kanan Yuk. Pipi yang putih itu memerah seketika dan membuat Yuk mengelus perlahan karena masih terasa panas. Ah! Tanpa berpikir panjang, Yunca menyetop taksi dan pergi dari tempat itu. Yuk masih mengejarnya dengan menggedor-gedor kaca taksi, tapi Yunca sudah menyuruh sopir untuk langsung berangkat dan meninggalkan tempat itu. Sial, wanita itu kabur. Siapa sebenarnya dia? Yuk jengkel lalu kembali ke apartemen. Di dalam taksi Yunca menangis. Dia terus meneteskan air mata. Ciuman pertamanya direnggut oleh pria yang kurang ajar. Dia kembali ke perusahaan dengan maskara yang sudah belepotan kemana-mana. Semua teman-temannya sudah menunggu Yunca di depan pintu lift. Mereka membawakan coklat untuk meredam emosi Yunca karena meninggalkannya tadi. Setelah pintu lift terbuka, teman-temannya langsung mengerumuninya seperti tadi. Cak, maaf tadi kita meninggalkanmu soalnya ada pertunjukan dekat taman dan itu hanya berlangsung 10 menit. Ucap Mihi. Aku bawa coklat. Maaf ya Yunca. Jewa mencoba minta maaf. Aku juga minta maaf, kata Jin E. Yunca menangis sekali lagi. Semua orang melihat ke arahnya. Mereka bukan iba, justru di saat seperti ini, maka waktunya mereka mengalahkan rekor penjualan Yunca hari ini. Teman-temannya bingung. Yunca langsung menuju ke tempat duduk. Tampak banyak cat yang masuk. Air matanya langsung berhenti dan mulai berjualan. Dia kenapa? Tanya Jewa. Kita kembali aja ke tempat kita. Aku rasa moodnya sedang gak baik.
pendapat Jin A yang sudah berbalik untuk kembali. Oke guys, sekian dulu untuk part ketiga. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Itu semuanya, tunggu part selanjutnya. Jangan lupa untuk like videonya ya. Bye bye.